Breaking News Merdekabangsa.com mempersembahkan liputan berita terkini secara langsung. MBC berpartisipasi memberikan informasi berita publik secara langsung untuk masyarakat Indonesia. Mari bersama kita membangun Indonesia maju. Selamat datang bersama liputan berita MBC, Merdekabangsa.com. Welcome to the Public News Information Channel, the official channel of Merdekabangsa.com. Follow MBC journalists' live coverage. Thanks. You have participated with us, building a developed Indonesia. Pemerintah Desa Sukorejo, Kecamatan Tambak Rejo, Bojonegoro, Jawa Timur, gelar kegiatan Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan dan Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa 2024. Berikut, ikuti sekilas liputan kegiatan Musyawarah Desa Sukorejo hari ini, Senin tanggal 10 Juli tahun 2023. Kita adakan lebih cepat. Nah, kira-kira sudah ada usulan gambaran dari masing-masing RT atau masing-masing kasur, sudah ada atau belum? Sudah ada. Berarti nanti perlu dicatat oleh sekretaris desa atau apa, biasanya nanti yang diprioritaskan yang mana, terus dirangkum, terutama skala prioritas. Jangan yang tidak penting loh, iki Pak nyuwun iki Pak nyuwun itu, kan itu tidak penting lah. Bu kena didanai apa tidak? Apa ya Pak Sisi? Usul jagung. Pertanyaan usul betul jagung sing oke apa piye Pak Sisi? Nah, terutama piye? Karena ini usul nolak betul jagung sing mau akeh wong siji. Orang pun belum ya. Kalau bibit orang itu rabu. Usul bibit, misalnya anggaran lewat mana nggak endang selaku BPM mungkin itu ada usulan bibit tak bisa Sukorejo di berapa kita pasis kayak lewat air pasis saya sih kira itu bukti nyata. Saya kira selalu dibutuhkan oleh warga. Gitu. Wah, alah capil beli sendiri Pak. Capil saja kok usul dalam perencanaan pembangunan Pak. Ada usul apa nanti? Usulan perencanaan pembangunan desa. Jadi segera dalam mungkin ya saya bolehkan. Karena selaku BPM punya program yang bisa disalurkan ke warga, kita juga tidak tahu. Dia punya dana, bisa mencari dana dari sana, kita juga tidak tahu. Karena biasanya di atas itu banyak dana, tapi kita tidak tahu caranya mengambil gimana. Prosesnya sih nggak tahu. Banyak. Saya sendiri selaku, apalagi tadi mestinya SMP Pak. SMP tetap ada dinas pendidikan. Dan MTS depan. Semua sampai berada sampai plus sampai IT semua masuk dinas pendidikan. Dan MTS adalah saya itu depan. Itu bedanya. Mungkin monggo Pak Idan, Pak Madius. Untuk usulan bibit itu biasanya kita dari pusat itu sudah ada dari sana seperti itu ya, dan meskipun kita tinggal menyampaikan kepada kelompok tani ada usulan bibit apakah mengambil atau tidak seperti itu. Dan meskipun kita tidak bisa untuk saat ini belum bisa mengusulkan karena itu datangnya dari Tokdo pusat. Tetapi yang bisa saya usulkan adalah untuk KPM untuk benih padi dan pupuk itu nanti di tahun 2025 itu baru rencana dan meskipun lewat program PPM itu program PPM dan barangkali di desa itu kan ada dana 20% kalau nggak salah ya Pak, dana 20% untuk pertanian. Ini ada tanan pangan itu di desa Gading bisa dimanfaatkan untuk memberikan bibit untuk petani. Monggo jadikan nanti bisa minta koordinasi dengan Bapak Kepala Desa Gading. Kemarin kan tahun 2022 kalau nggak salah kan terjadi
kegagalan panen karena banjir. Terus kemudian Pak Kepala Desa Gading itu punya inisiatif untuk memberikan bantuan bibit jagung dari desa. Dananya dari 20% dana ketahanan pangan. Sedangkan dari saya berharap karena saat ini setiap tahun itu ada pengurangan pupuk. Saya berharap dari dana 20% yang dari ketahanan pangan itu untuk ketahanan pangan itu bisa dipakai untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dari petani melalui pelatihan tidak usah di tingkat potan, barangkali bisa di tingkat potan. Itu sangat penting, misalnya pelatihan tentang pembuatan biosaka, terus kemudian agen hayati, pupuk organik dan lain sebagainya untuk mengantisipasi dari kekurangan pupuk. Itu saya kira sangat perlu agar petani-petani di Desa Sukoharjo itu punya keterampilan. Selama ini yang saya tahu petani belum mengolah pupuk organiknya, hanya dibiarkan di pupuk, dan alangkah lebih banyak kalau kita proses, karena kalau kita proses itu bisa mengurangi penyakit Pak. Kalau kita hanya masukin pupuk biasanya itu mudah terjadi penyakit, tetapi kalau kita olah menjadi bokasi dan lain sebagainya itu bisa lebih klinis. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih. Mohon maaf, tadi sudah saya tampung usulan-usulan dari beberapa peserta, Bapak Kasun yang telah mewakili masing-masing wilayah. Ada organisasi RT 7, RT 5, RT 4, RT 8, kemudian Yudit RT 2, RT 5, RT 6, RT 7 sama RT 9, kemudian Cekdam, tembok makam Belagu. Kemudian usulan juga dari tanah kas desa, yaitu bentuk TU dibuat embung, direvitalisasi, dimanfaatkan untuk embung. Kemudian dari Gebang paving-sasi RT 28 sama 29. Kemudian dari usulan dari Taji ada RT 17, 16 saluran air Pak Kasun. Kemudian TPT RT 24, jembatan RT 21, sama satu lagi apa tadi saya ketinggalan? RT 22. RT 22. Bangun gitu. Kemudian terakhir dari Dusun Pelimping yaitu RT 13 melanjutkan pembangunan paving-sasi yang rencananya pada tahun ini memang ada pembangunan di RT 13 Pak BPD dengan dana kurang lebih sekitar 90 jutaan, dan nanti itu tidak mencakup keseluruhan panjang yang ada di lapangan. Rencananya di tahun 2024 nanti akan dilanjutkan RT 13 karena memang di situ RT situ RT padat penduduk sudah usulan dari tahun-tahun 2015 sebelumnya kalau salah belum terrealisasi sampai sekarang. Kemudian melanjutkan RT 14 melingkar Makam Pelimping dan RT 15. Kemudian ada pengerasan jalan di lingkungan RT 10 sampai 13. Selanjutnya tadi ada usulan juga pengadaan bibit, kemudian pelatihan gapokan tentang pengelolaan pupuk untuk menunjang membantu keterbatasan pupuk. Nah, satu lagi mungkin dari tokoh perempuan dari kader bagaimana usulan terkait posyandu dan dana stunting. Taman posyandu ini, taman posyandu untuk stunting bagaimana? Ibu Bidang mewakili. Oh, Ibu Sudi sudah pulang. Ya, nanti saya koordinasi. Nggih, pribadi raja ya Bapak. Itu usulan. Nah, tapi ini hanya masih sedang usulan nih Bapak Ibu. Jadi nanti apapun nanti usulan ini nanti disesuaikan dengan anggaran APBD tahun 2024. Kemudian dicermati juga tentang RPJM desa terkait
programnya Bapak Kepala Desa dulu waktu kampanye pemilihan kepala desa. Jadi nanti semua usaha ini nanti saya tampung, kemudian saya cermati kembali sesuai dengan RPJM yang ada. Gitu, oke? Terus yang poin yang selanjutnya yaitu pembentukan tim yang memang dari tahun ke tahun diketuai oleh saya, Pak. Selama ini pembentukan tim ataupun tim yang saya ajak untuk menyusun RKP itu terdiri dari kalau perencanaan itu otomatis, gitu. Kemudian ada teknis itu kami mengambil staf, ada Pak Ahmad Mustamaji, memang itu sudah dari tahun ke tahun memang saya saya percayakan kepada beliaunya untuk membuat RAP dan sebagainya. Dari pihak perwakilan perempuan ada Ketua TPPKK, Ibu Kepala Desa, dan satu lagi kader posyandu Bapak Ibu Siti Sulastri yang hari ini dalam hadir ini. Itu struktur utama. Nanti bisa dibantu sama staf-staf lain ataupun tokoh-tokoh yang lain menyesuaikan penyusunan RKP nanti sambil berjalan, Pak. Itu tambahan dari saya. Mungkin ada tambahan lagi Bapak Ibu. Bagaimana, Pak? Sampun, nggih. Terima kasih dari saya. Saya akhiri Wabillahi taufiq hidayah, dan acara saya lanjutkan, saya serahkan ke pembawa acara. Terima kasih. Demikian sekilas liputan berita dari Kabupaten Bojonegoro. Melaporkan secara langsung dari lokasi, reporter MBC dan tim khusus liputan rekan jurnalis. Terima kasih pemirsa MBC, merdekabangsa.com. Anda sudah berpartisipasi menyaksikan liputan berita breaking news hari ini. Sekian dan sampai jumpa. Redaksi 2023.